ada posisi yang tidak berimbang sebetulnya ya, Tidak posisi yang berimbang. tidak berimbang antara di satu sisi konsumen, di satu Iya. sisi pelaku industri jasa keuangan ya. Jadi ada ketimpangan kekuatan. Nah, kadang-kadang memang konsumennya butuh, ya udahlah pokoknya dia tidak mau lihat lagi hak dan kewajibannya seperti apa, resiko seperti apa, butuh. Nah, ini ketimpangan kekuatan, kemudian informasi yang nggak jelas ya. Informasi yang nggak jelas, yang kurang transparan, Iya. atau terlalu banyak informasi. Tenaga industri keuangannya, pemasarnya tidak menjelaskan ya. Kalau Iya, misalnya iya, ada iya. persyaratannya, ada 10 persyaratan, itu harus dijelaskan satu-satu. Dan kalaupun 15 dijelaskan persyaratan. harus ditanya lagi ya, Iya, lebih paham atau tidak, paham atau enggak sih? ngerti atau Karena tidak. biasanya kalau biar Ya. dijelaskan itu kita sebagai konsumen itu kurang ngerti juga sih sebenarnya. Iya. Karena Oke. tadi ya udahlah pokoknya ya dia formalitas iya padahal dia karena butuh tadi. Iya. Butuh segera. Nah, ini juga perlu diberi pemahaman bahwa harus paham ya. Terus juga memang tadi menempatkan pada konsumen dalam posisi yang tidak berimbang atau yang lemah tadi. Nah, ini terkait dengan ini memang ini yang menjadi banyak persoalan yang muncul ya, informasi yang kurang lengkap ya. Terus nasabahnya pun yang memang belum teredukasi, dia sendiri tidak mau detail nih. Karena merasa ya udahlah butuh sekarang sudah ada, ya udahlah Mau ambil cepat dulu, mungkin cepat ya. dulu dan sebagainya. Tapi dia tidak pikir bagaimana haknya nanti, bagaimana kewajibannya nanti, bagaimana resikonya nanti, apalagi kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa dipenuhi tepat waktu, ada denda, ada macam-macam dan sebagainya. Nanti di belakangnya baru bertanya. baru ada Kok pengaturan bisa ada begini, ini? ada ini, padahal itu sudah ada. Nah, itu yang memang betul kata Bu Dewi tadi. Iya. Tenaga pemasar dari industri keuangan harus benar-benar meyakinkan bahwa Bapak sudah paham ya maksud nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, jadi sehingga mudah-mudahan kalau seperti paham, dia sudah tahu hak dan kewajibannya, tahu resikonya, tahu manfaatnya, tahu kalau ada muncul denda, biaya dan sebagainya, sehingga nanti dia sudah bisa nggak terjadi apa yang istilahnya itu sengketa atau dispute lah, atau perbedaan pemahaman, kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, ini kira-kira ini dari OJK sendiri nih, bagaimana antisipasi dari OJK untuk meningkatkan yang namanya perlindungan konsumen nih Pak? Ya, alhamdulillah Bu, OJK khususnya sekarang ini sudah memiliki instrumen yang namanya, yang selama ini kita kenal kalau OJK melakukan pengawasan prudensial ya, atau pengawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip resiko. Tapi ada satu lagi ini yang sangat penting, ternyata dalam rangka perlindungan konsumen ini OJK memiliki instrumen yang namanya pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu pengawasan market conduct lah ya, mudah-mudahan bisa dipahami market conduct. Ini ada market conduct ya, jadi kurang lebih ada 7 pengaturan yang harus dilakukan berdasarkan ini. Yang pertama ya, contoh ini yang pertama, misalnya industri jasa keuangan ketika akan mengeluarkan sebuah produk, apakah bank, tadi pasar modal, non bank tadi ya Bu Dewi ya, dia harus jelas desain produknya itu seperti apa gitu ya, dan harus dijelaskan. Nggak boleh multitafsir. Desain produknya itu harus jelas, tidak boleh multitafsir ya. Produknya ini dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak ada multitafsir yang memang akhirnya bisa menimbulkan mispersepsi atau miskomunikasi. Takutnya seperti itu sih. Yang kedua, misalnya dia juga industri keuangan itu harus menyediakan mekanisme penyediaan informasi produk. Jadi harus ada, dia punya website atau punya laman atau yang bisa diakses langsung anytime, kapan saja, ketika misalnya ada konsumen masyarakat yang mau menggunakan produk atau membeli produk itu ya, secara langsung. Kemudian juga yang ketiga itu kita juga memberikan pengawasan bagaimana industri keuangan menyampaikan informasi produknya gitu ya. Ini pun harus benar-benar terbuka, jelas, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada ditutup-tutupi. Nggak ada ditutup-tutupi, pokoknya haknya ini, bunganya sekian, kalau ada denda sekian, kalau ada biaya administrasi seperti ini, semua disampaikan kepada nasabah dan calon nasabahnya gitu ya, dan ini secara jelas jadi disampaikan dan tidak ada yang ditutupi. Dan tadi
ketika penyampaian informasi produk ini juga nggak sembarangan. Nggak boleh sembarangan Bu Dewi, gitu ya. bahwa kita mengatur tenaga pemasar industri keuangan itu harus yang sudah kompeten, Oke. harus sudah memiliki sertifikasi, ya sertifikasi Nah, dan itu yang pelatihan-pelatihan penting. yang memadai. Yes. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kita juga penawaran produk yang dilakukan perilakunya gimana gitu ya, dia harus tentunya kan dia punya SOP nih, punya standar, punya ketentuan internal. Nah dia harus tentunya comply atau patuh ya dengan apa ya, dan dia juga nggak boleh nih menjanjikan sesuatu yang berlebihan ya, apa ya memberikan apa istilahnya janji-janji janji-janji apa ya yang akhirnya nanti membuat orang jadi kena prank gitu loh. Ya, Anda di prank, takutnya seperti itu ya. Berlebihan dia produknya itu. Jadi sebenarnya karena tadi biar laku nih, biar cepat laku, biar cepat orang tertarik, tapi tidak sesuai misalnya, itu nggak boleh. Yang berikutnya penyusunan perjanjian produk harus kita diatur tuh perjanjian bakunya gitu ya. Dari situ pasal-pasal hak dan kewajiban itu semua jelas, dan posisinya tadi Bu Dewi dan pendengar RRI berimbang ya, berimbang. Jadi hak dan kewajibannya itu diatur secara di perjanjian baku itu, dan tidak ada kata-kata, frase-frase, kalimat yang menyesatkan lah atau bisa menimbulkan mispersepsi. Semuanya jelas lah ya, bisa ditafsirkan sama, bisa dipahami sama gitu ya. Kemudian juga bagaimana industri keuangan memberikan layanan produk kepada nasabahnya, ini juga tentunya kita perhatikan ya. Jadi misalnya terkait dengan kredit, pembiayaan, perjanjiannya itu tentunya harus adil gitu ya, harus terbuka, harus transparan, difoto kalau perlu ya, semua memang terjadi dan sebagainya. Kalau memang di hadapan notaris, tentunya notaris juga akan membantu memastikan itu. Nah, yang ketujuh adalah kita minta setiap industri keuangan itu punya mekanisme menangani pengaduan dan juga bagaimana penyelesaian pengaduan. Jadi setiap ada pengaduan yang masuk, biasanya kita cek sudah belum diselesaikan oleh industri keuangan, ya harusnya disampaikan dulu ke sana, dia harus bisa dapat selesaikan dan sebagainya. Ketika memang belum selesai juga, harapannya baru disampaikan ke OJK untuk kita fasilitasi. Jadi tujuh hal itu Bu Dewi, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK, mudah-mudahan ini bisa memberikan ya prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang tadi yang adil kepada masyarakat ya, itu kira-kira. Ya. Nah Pak, ini yang sangat penting nih. Kira-kira jika dengan jasa keuangan yang ilegal dan belum terdaftar di OJK nih Pak, ya, bagaimana tindakan OJK dan pelaporannya? Kayak gimana nih Pak? Jadi ini yang penting nih pertanyaan, betul penting sekali nih Bu, dan ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Sulsel bahwa OJK nanti bersama dengan 16 kementerian lembaga, ya ini ada 2 otoritas, OJK dan BI, ada 10 lembaga, kemudian ada 10 kementerian, ada 6 lembaga gitu ya. Totalnya berapa? 14 ya, 16 ya, 16 lembaga. Kalau di daerah mungkin 14 gitu ya. Ini membentuk yang namanya Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal, atau yang kita sebut ya mudahnya Satgas Pasti lah gitu ya, Satgas Pasti. Nah ini tentunya adalah koordinasi sinergi ya antar lembaga. Di situ juga ada otoritasnya. Ada pihak penegak hukumnya, ini Bu Dewi, masyarakat, ada kepolisiannya, ada kejaksaannya, pihak penegak hukumnya, dan ada otoritas-otoritas terkait gitu ya, terkait dengan ini BI tadi, ada OJK, ada kementerian-kementerian terkait ya. Nah ini tugasnya untuk melakukan upaya, ada 2 sebetulnya. Satgas Pasti ini upaya pencegahan ya, tadi dengan edukasi literasi keuangan, dan juga nanti upaya penanganan apabila memang benar-benar terjadi aktivitas keuangan ilegal yang ada di sektor keuangan yang berkembang di masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya kita juga memerangi pinjol ilegal dan tadi investasi ilegal ya. Ini juga merupakan tugas yang memang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebelum nama Satgas Pasti dulu namanya SWI ya, Satgas Waspada Investasi. Nah, sejak 2017 mungkin ini perlu diketahui nih oleh masyarakat ya. Nah, makanya ini hati-hati, dan terjadi juga kemarin di Makassar misalnya. Sejak 2017 sampai dengan 2023, 7 tahun terakhir ini kurang lebih 139 triliun nih masyarakat Indonesia yang menderita kerugian akibat perilaku penipuan yang berkedok investasi ilegal itu. Nah, ini
luar biasa dan Banyak ya. dan ini kerugiannya memang tidak ada recovery-nya, memang Iya, loss iya. total kerugian. Dan termasuk yang terakhir tadi ada 5 entitas. Saya kasih contoh, ada salah satu entitasnya itu namanya PT waktunya beli saham ya. Itu satu entitas itu saja bisa memberikan dampak kerugian kepada masyarakat kurang lebih ya hampir 80 miliar rupiah. Wow. Kan luar biasa Luar ya, biasa sekali. sehingga kita memang urgent nih Bu Dewi melindungi masyarakat kita, karena memang selalu banyak penawaran menarik, menggiurkan gitu ya, apalagi kalau memang waduh enak ya tanpa kita berkeringat. Makanya tipsnya pesan ke masyarakat ya, orang-orang tua dulu sudah mengajarkan ya, kalau memang ingin dapat uang ya bekerja berkeringat gitu Iya, ya. harus. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain dapat uang banyak, hati-hati. Makanya Nah, nanti jadi harus cek tanda 2L. tanya gitu loh. 2L tadi, legal nggak dia tawaran ini, logis nggak? Benar. Dengan legal logis, nah nanti baru terjawab, wah ini nggak benar gitu kira-kira. Iya. Nah kita juga masyarakat ini perlu kami informasikan kalau ada hal-hal di lapangan. Nah ini kami sangat senang sekali kalau masyarakat dapat segera melaporkan ya, apakah dapat tawaran judi online, tawaran pinjol ilegal, tawaran investasi ilegal. Nah ini bisa dilaporkan ke kontak OJK 157 ya. Ini 157. ini apa ya, tanpa pulsa ya, langsung ya. Atau kalau mau WA ke 081 ada 157 ada 4 kali ya. Atau juga kita siapkan juga yang namanya Satgas Pasti, websitenya satgaspasti@ojk.go.id. Nah ini mudah-mudahan dengan seperti ini kami juga sangat senang apabila masyarakat dapat proaktif menyampaikan ini, sehingga kita dengan masyarakat Sulawesi Selatan proaktif untuk melaporkan berbagai informasi itu kepada OJK. Ini menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan masyarakat itu yang lapor, tapi menyelamatkan seluruh masyarakat ya, supaya tidak korban. Karena kita dapat informasi ini, kita akan segera melakukan koordinasi tindakan karena kita sudah punya tim Satgas Pastinya tadi. Itu kira-kira Bu Dewi. Baik, Pak, mendengar penjelasan Bapak tadi nih dari awal sampai saat ini, terlihat bahwa peran OJK sangatlah penting pastinya. Namun demikian, bagaimana OJK mempertahankan independensinya ini sebagai lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, Pak? Ya, tentunya ini yang memang harus kami sampaikan kepada masyarakat ya. Tugas OJK tadi berat, kompleks ya, sehingga memang OJK itu memang harus memiliki sistem ya, harus memiliki satu sistem, dan dia tentunya harus berkomitmen ya, menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance yang baik ya, dalam menerapkan program ya. Kami ada yang namanya program pengendalian gratifikasi OJK. Nah ini yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi terkait ini kami tentunya menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan ini ya, agar tidak memberikan hadiah, bingkisan, parsel dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK. Ya. Sehingga siapapun dia, mau industri keuangan, mau tidak industri keuangan, dan siapapun semua dilayani dengan governance, dengan memenuhi prinsip-prinsip tadi. Nah, dan itu juga kami sampaikan juga apabila ternyata masyarakat mengetahui ada pelanggaran oleh pihak OJK ya, tentunya kami sangat berharap ya masyarakat dapat melaporkannya kepada OJK, websitenya OJK ya, OJK namanya OJK Whistleblowing System atau WBS ya. wbs.ojk.go.id. Nah ini penting ya, karena tentunya dukungan dari seluruh stakeholder, sangat berharap demi terwujudnya tadi tata kelola OJK yang baik dan berintegritas, karena ini memang yang harus kami lakukan Bu Dewi, agar kami tadi bisa independen, bisa kredibel ya, baik dalam melakukan pengawasan industri jasa keuangan yang tadi banyak tadi, termasuk tugas kami dalam melakukan perlindungan konsumen. Nah ini Bu Dewi yang dapat kami sampaikan. Baik Pak, kali ini karena menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini di Nusantara Sore nih Pak ya. Nah
Dan kita udah di penghujung acara juga. Jadi sebelum kita menuntaskan kebersamaan kita di program acara obrolan khusus pada sore hari ini, Pak, sebagai closing statementnya, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dewi. OJK ini pada dasarnya memang hadir ya, tidak hanya untuk memenangani permasalahan konsumen di sektor keuangan saja ya, tapi juga tentunya OJK akan melakukan tindakan-tindakan preventif ya untuk melindungi konsumen ya. Kehadiran OJK tentunya apalagi di Sulawesi Selatan ini memang bertujuan untuk ya terkait dengan penyelenggaraan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan tadi ya, sangat banyak ya Bu Dewi ya, sangat banyak tadi lembaganya. Tindakan ini memang kami lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang menggunakan produk keuangan dapat melakukannya dengan aman dan tentunya memastikan agar masyarakat itu dapat memahami hak dan kewajiban dan resikonya ya, yang seluruh resikonya yang terkait gitu ya. Oleh karena itu kami tentunya menghimbau ya kepada masyarakat ya perlu terus secara cermat ya menilai resiko ya, mengenali produk keuangan yang akan dimanfaatkan atau digunakan ya. Memahami ketentuan perjanjian, misalnya kalau terkait kredit pembiayaan, bagaimana memahami ketentuan perjanjian kredit dengan baik ya, itu langkah yang menurut kami sangat penting. Karena sebagai konsumen kita memiliki hak untuk mengetahui isi perjanjian tersebut. Jadi jangan dapat kredit langsung aja nggak mau dibaca, tanda-tangan uangnya dipakai. Langsung aja dipakai duitnya ya. Tapi tidak dipahami seperti apa sebenarnya. Setelah nanti kenapa ini? Kok dendanya begini gitu ya. Nah dengan seperti itu tentunya kami berharap masyarakat akan mampu ya mengambil keputusan yang lebih bijak ya, terinformasi well informed ya, terinformasi dengan baik. Sehingga tadi di samping melindungi masyarakat itu dari potensi resiko yang mungkin tidak perlu yang di kemudian hari gitu ya. Nah terkait itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan ini untuk terus meningkatkan kesadaran ya dan pengetahuan dalam memilih produk keuangan. Ingat selalu yang saya katakan tadi 2L. L yang pertama adalah legal, L yang kedua adalah logis ya. Misalnya kalau ada penawaran produk, ya cek dulu tadi legalitasnya, tanya ke OJK. Yang kedua, kalau penawaran produk, misalnya menggiurkan, kalau investasi 100 juta nanti diinvestasikan di forex, di emas dan sebagainya gitu ya. Ini akan mendapatkan imbal hasil atau return 20% atau 30% sebulan. Pasti, nah itu harus hati-hati. Yang namanya bisnis di Indonesia, bisnis apapun tidak ada yang memberikan keuntungan pasti. Bisnis itu kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung sedikit, rugi sedikit dan sebagainya. Nah ini tentunya imbal hasil yang tidak wajar pasti memiliki resiko yang tinggi gitu ya. Nah ini tentunya yang terakhir yang saya sampaikan, ini saya ulangi lagi. Silahkan kalau mau nanti akan berkonsultasi lebih detail ya, telepon ke 021157 tadi atau WhatsApp ke 081 157 157 157 157 atau juga dapat nanti follow ya Instagram kami, ada IG kontak 157, ada IG Satgas _pasti, ada juga IG OJK _Sulselbar ya. Mudah-mudahan ini dapat tadi ya membantu masyarakat Sulsel ya. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita semua masyarakat Sulawesi Selatan yang 9,4 juta masyarakat Sulawesi Selatan ini dapat terlindungi dari ya potensi-potensi korban dari aktivitas keuangan ilegal yang terus-menerus makin marak di negeri ini. Amin. Ya, Oke. Baik Sobat Budaya, sekali lagi ya, jadi jika ada pertanyaan dan hal yang perlu ditanyakan gitu ya, dapat menghubungi melalui telepon 021157 atau di WhatsApp 081 157 157 157, dan tentunya bisa di follow juga Instagramnya di IG kontak 157, IG Satgas _pasti, IG
@ojk_sulbar ya. Oke, kalau begitu Sobat Budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu obrolan khusus untuk hari ini tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bersama OJK. Oke, untuk Pak Darwisman, terima kasih atas kebersamaannya sudah ikut berpartisipasi di program dialog khusus kita pada sore hari ini. Semakin sukses selalu ya untuk OJK, terkhusus untuk Pak Darwisman ya. Amin, sehat amin. selalu. Terima Amin kasih. ya rabbal Terima kasih alamin. banyak Bu Dewi dan Iya. seluruh pendengar Radio RRI Pro 4 FM Makassar. Terima kasih banyak, salam sehat dan sukses selalu. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Waalaikumsalam jumpa. Kabar Ratna Pro 4. Sobat Budaya, tradisi Mapalanca atau adu betis berasal dari Bone, Sulawesi Selatan dan biasanya diadakan setahun sekali setelah panen besar sekitar bulan Agustus. Tradisi ini juga sering diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Permainan ini melibatkan dua tim yang masing-masing terdiri dari 2 orang.